pahala. Ingat ya, tapi semuanya harus niatkan karena Allah. Jadi Ibnu Katsir berkata tentang akhlak Nabi di siang hari sampai malam. Beliau berkata, ini sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Allah suka jika seorang melakukan suatu kegiatan dia sempurnakan, jangan setengah-setengah kalau bisa. Kalau enggak bisa ya semampunya. Ada sih saya punya kawan, dia punya bapak atau punya saudara luar biasa. Kalau ada orang tanya rumahnya itu di mana ya, dia langsung nganterin pakai motor sampai ke rumahnya. Bukan cuma nunjuk sana sini, dia langsung nganterin. Kebiasaan dia. Orang tanya di mana, nganterin sampai ke depan rumahnya. Jadi orang senang lah sampai depan apa? Rumahnya. Maksudnya kalau kita punya kebaikan sempurnakan. Ya, kalau bisa sempurnakan. Bisa bantu orang miskin sampai selesai urusannya, bagus. Bisa bantu dia berobat sampai selesai sembuh, bagus. Ya. Sempurnakan sampai benar-benar hajatnya selesai. Makanya dikatakan fayaqdi lahu lahajah. Yaitu Rasulullah SAW sampai selesaikan hajatnya. Kalau bisa, kalau enggak mampu enggak apa-apa. Makanya Nabi mengatakan man naffasa kurbatan, ya. Siapa yang meringankan, nafas itu tanfis, bisa jadi hilang secara total, bisa jadi hilang sebagian. Tapi kalau bisa secara total kita mampu, lakukanlah, itu yang terbaik. Baik. Kemudian kalau ada permasalahan Rasulullah SAW diskusikan sama para sahabat. Bahkan diskusi sampai malam hari. Kita tahu di antara yang Rasulullah tidak sukai adalah tidur sebelum Isya dan ngobrol setelah Isya. Wa kana yakrahu an-nauma qablahu wal haditsa ba'dahu. Rasulullah SAW tidak suka tidur sebelum Isya, khawatir bablas sehingga Isya terlambat ya. Dan Rasulullah SAW tidak suka ngobrol setelah Isya, ya, karena ngobrol setelah Isya ini dampaknya banyak. Waktunya panjang, lupa diri, kemudian akhirnya begadang, akhirnya sholat malam lewat, sholat subuh terlambat. Kecuali ada yang maslahat. Di antara maslahat yang memperbolehkan pembicaraan di malam hari sebenarnya ilmu. Setelah Isya pembicaraan ilmu enggak ada masalah. Para ulama sering begadang, diskusi di antara mereka di malam hari. Sampai disebutkan ada sebagian muridnya Imam Malik mendatangi Imam Malik menjelang subuh. Subhanallah, diskusi Imam Malik menjelang apa? Subuh. Ya, karena mereka ma'ruf, mereka begadang untuk menuntut apa? Ilmu, ya. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, "Wa man talabal ula sahirul layali." Siapa yang ingin mencapai yang tinggi dia begadang, ya. Taib. Atau karena untuk urusan kaum mukminin. Seperti Nabi ngobrol dengan Abu Bakar, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasmuru inda Abi Bakar lailah." Ya. Kadzalika fil amr min amril muslimin wa ana ma'ahu. Rasulullah SAW ngobrol sama Abu Bakar semalam, ya, semalaman ngobrol. Dan terkadang dalam urusan kaum muslimin dan aku bersamanya. Ini ngobrol urusan kaum muslimin kalau memang harus rapat setelah Isya, urusan kaum muslimin enggak ada masalah, semuanya berpahala. Di antara obrolan yang juga dianjurkan meskipun sudah Isya adalah ngobrol sama istri. Kata Ibnu Abbas, "Bitu inda khalati Maimunah fatahaddatsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ahli sa'atan tsumma raqada." Aku tidur rumah bibiku Maimunah, aku dengar Nabi ngobrol sama istrinya beberapa waktu kemudian apa? Tidur. Jadi seorang berusaha sisihkan waktu ngobrol sama istri. Karena ngobrol istri dapat pahala. Ingat ya, tapi semuanya harus niatkan karena Allah. Jadi sabar dengar curhatan istri, dengar celotehan istri, dengar sabar karena berpahala. Rasulullah juga melakukannya, mendengar obrolan istri. Dia menunggu kita datang, ya, kita sibuk datang kemudian sibuk ngantuk tidur. Kasihan dia nunggu padahal ingin apa? Curhat. Kalau kita enggak dengar curhat, dia curhat sama orang, bahaya. Nah, makanya kita dengerin sebentar, enggak lama-lama ya. 5 menit ya, 10 menit. Nah, tidur. Baik. Kita bacakan kesimpulan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir berkata tentang akhlak Nabi di siang hari sampai malam. Beliau berkata, "Wa kana min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam," dalam tafsirnya, "annahu jamilul isyrah." Rasulullah SAW adalah orang yang mempergauli istrinya dengan indah, ya. Rasulullah SAW mempergauli istri dengan indah, dan istri lebih utama untuk dipergauli dengan indah daripada orang lain. Istri lebih utama untuk kita candain, istri lebih utama untuk kita atraktir, istri lebih utama untuk belikan hadiah, istri lebih utama untuk kita maafkan, untuk kita sabarin istri daripada yang lain. Jasa dia banyak sama kita. Maka seorang sabar mencari ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW jamilul isyrah. Rasulullah SAW indah dalam bergaul bersama istrinya. Daimul bisyr, senantiasa tersenyum. Ya. Yudaibu ahlahu, kata Ibnu Katsir, mencandai istrinya. Wa yatalattafu bihim, dan Rasulullah SAW lembut dengan mereka, ya. Harusnya kita begitu. Keluar macan, di rumah kelinci, lembut dipegang. Jangan di rumah macan keluar apa? Kelinci. Ya.
Di luar. Kita harus lembut sama istri, di luar garang-garang dikit oke lah, tapi di rumah jangan terbalik. Di luar pengecut, di rumah garang. Wa yusi'um nafaqatahu, kalau beliau ada kelebihan beliau kasih lapang pemberian kepada istri-istrinya, tentu dengan aturan. Wa yudhahiku nisa'ahu, dan beliau membuat istrinya tertawa dan beliau juga tertawa kepada istrinya. Ini sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paham? Yang selanjutnya ini antum enggak paham, dengar baik-baik. Wa yajtami'u nisa'uhu kulla lailatin fi baiti allati yabitu indaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istrinya ngumpul, ini antum susah paham nih. Istri-istrinya ngumpul di rumah istri yang jatah nginapnya. Jadi ngumpul bareng, terkadang makan bareng ya. Fayakulu ma'ahunna al-asya fi ba'dil ahyan. Terkadang makan malam bareng. Rasulullah kumpul dengan 9 istrinya makan malam bareng. Ini cuma wawasan ya, wawasan. Wawasan. Kemudian habis itu yang lain pulang, kemudian dia tinggal bersama istri yang jatah nginapnya. Subhanallah, Rasulullah sallallahu luar biasa ya. Tsumma tansarifu kullu wahidatin ila manziliha. Kemudian masing-masing balik. Rasulullah sallam adil seadil-adilnya Rasulullah sallam. Rasulullah tidak pernah membedakan satu dengan lain urusan mabit, tidak pernah. Tentang istri tua sudah tua, udahlah 2 hari aja, istri muda 5 hari, enggak boleh. Atau sebaliknya, mentang-mentang istri tua yang berkuasa 5 hari, istri muda 2 hari, hisab miring hari kiamat, ya akhi. Hati-hati. Miring. Ketemu hari kiamat, jenggotan kok miring. Qadarullah. Terlambat, tidak bisa. Ngeri. Miring. Sampai Rasulullah SAW sakit, Rasulullah berusaha adil. Sampai dia sakit susah diangkat, dia menjalankan gilirannya. Sampai sakit Rasulullah adil. Pindah ke rumah satu. Dia sakit, capek, dipapah, tapi demi keadilan. Sampai Rasulullah, para istri-istrinya tahu Rasulullah SAW ingin di rumah Aisyah, mereka izinkan semua. Kalau semua izin tidak ada masalah. Tapi maksudnya Rasulullah berusaha untuk adil. Sampai dalam sakit parah, mau mati, Rasulullah SAW mau meninggal, tetap berusaha menjalankan giliran apa? Giliran mabit. Ini sebagian kita poligami, satu tinggal di rumah, satu di garasi. Ya Allah, gimana ceritanya? Ya. Bangga istri saya 2. Satu di mana? Di garasi, ya gimana? Garasi dibikin rumah-rumahan, nggak boleh gitu ya. Kalau nggak mampu lain cerita. Kalau mampu, dia ridho kok, bukan ridho itu, pasti terpaksa daripada kamu ceraiin. Ya. Kalau adik perempuan mau digitukan gimana? Kalau kakak perempuan mau digitukan gimana? Ridho kamu. Kakak kamu jadi istri kedua, ditaruh di garasi. Yang benar aja. Taib. Kemudian kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kana yanamu ma'al mar'ah min nisa'ihi fi syi'arin wahid. Beliau satu selimut, satu kain, lipat barang-barang berdua. Itu begitu yang benar ya. Bukan masing-masing selimutnya sendiri. Satu menghadap utara, satu menghadap selatan. Satu menghadap utara main HP, satu menghadap selatan main apa? HP. Ketawa ke TV sama istri orang, repot. Mesra sama istri, bukan sama istri orang. Kalau telepon sama istri semangat. Gimana habibati, gimana sayang, gitu lagi. Habis sibuk. Kalau sama istri orang, kaifhaluk ukhti, barakallahu fik. Ahsanallahu ilaik, masya Allah. Langsung kreatif, inovatif. Setan memang ya. Sama istri, sibuk. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, tidur selimut sama istrinya. Ya dha'an katifai rida wa inamul bil izar. Rasulullah SAW biasanya kalau ini ya ridanya dilepaskan, tidur pakai sarung. Wa kana idza shalal isya yadkhulu manzilahu yasmuru ma ahlihi qalilan qabla an yanam. Ngobrol sama istrinya sebentar sebelum tidur. Yu'anisuhum bidzalik, menyenangkan istrinya. Dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Baik. Kalau tiba malam hari, maka Rasulullah SAW tidur di awal malam, kemudian beliau bangun di akhir malam. Dalam beberapa riwayat, di antaranya Rasulullah SAW bangun di sepertiga malam yang terakhir. Ada riwayat seperti dalam hadis Ibnu Abbas, sepertiga malam terakhir Rasulullah bangun, kemudian salat sampai subuh. Dan itu kebiasaan Nabi SAW, apalagi sepertiga malam terakhir adalah malam nuzul al-ilahi. Ya. Allah turun ke langit dunia dan Allah mencari hamba-hambanya. Hal min da'in fa'astajiba lahu, adakah yang berdoa akan aku kabulkan? Hal min sa'il fa'utiya su'lah, ada yang minta akan aku kabulkan? Hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, apakah ada yang mohon ampun akan aku ampuni? Ini sepertiga malam. Bagaimana caranya? Yang terakhir kita hitung, kita dari azan maghrib sampai azan
subuh. Azan maghrib sekarang jam berapa?